Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua hadirin. Kepada yaitu Bapak Anasril Kambut, selaku dosen pada mata kuliah ini, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Perkenalkan, saya Linda Nuryani, selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Aura Ramadhani dan Dewi Sandra. Kami akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Presentasi ini dibagi dalam 4 sesi, yaitu 1. Pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sesi yang kedua, penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudari Dewi. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Sandra. Saya selaku presenter akan membacakan materi. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kraten yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh mereka secara langsung atau melalui pemilihan bebas. Sumber demokrasi Pancasila. 1. Tradisi kolektivisme musyawarah desa. 2. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan, ketuhanan dalam masyarakat, dan persaudaraan antara manusia menjadi makhluk Tuhan. 3. Ideologi sosial barat yang menarik perhatian para tokoh nasional antara prinsip kemanusiaan yang dibelanya dan sebagai tujuannya. Hakikat demokrasi. 1. Pemerintah dari rakyat. Pemerintah yang diakui dalam demokrasi adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. 2. Pemerintahan oleh rakyat. Bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. 3. Pemerintah untuk rakyat. Bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Ciri demokrasi. 1. Memiliki perwakilan rakyat. 2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. 3. Menerapkan ciri konstitusional. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Terdapat sistem kepartaian. Tujuan demokrasi. 1. Kebebasan berpendapat. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. 3. Membatasi kekuasaan pemerintahan. 4. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. 5. Mencegah perselisihan. Contoh sikap demokrasi. 1. Bersikap adil kepada semua orang. 2. Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. 3. Selalu menghargai perbedaan pendapat. 4. Saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia. 5. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Baiklah, tadi hasil presentasi dari kelompok kami yang telah disampaikan oleh Dewi. Selanjutnya adalah yang ketiga, sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini, moderator membatasi hanya 3 pertanyaan. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, setelah itu didiskusikan oleh kelompok kami, dan terakhir disampaikan kepada teman-teman. Baik, saya persilakan kepada Saudari Aura untuk menyampaikan jawabannya. Saya, Aura Ramadhani, selaku anggota, ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Syahda. Yang pertama, mengapa banyak negara di dunia sekarang ini menganut paham demokrasi? Jawabannya adalah demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu,
Demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, pertanyaan dari Fidri. Bagaimana peran pendidikan dalam kaitannya dengan demokrasi? Jawabannya adalah, dalam konteks demokrasi, pendidikan penting untuk membangun kesadaran setiap orang bahwa mereka perlu mencapai kedewasaan dengan berdasarkan penghargaan terhadap orang lain, sehingga menumbuhkan kesederajatan. Selain itu, yang terpenting adalah pendidikan merupakan media untuk memupuk sikap empati dan toleran. Pertanyaan ketiga dari Lovina. Apa hubungan demokrasi dengan hak asasi manusia? Jawabannya adalah, menurut Amir, demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan karena HAM hanya akan terrealisasi dalam pemerintahan yang demokratis, yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Saya Linda selaku moderator pada presentasi siang hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Saya juga ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu dan teman-teman atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.